Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Sofa Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Ya, di video kali ini aku akan membagikan pengalaman aku mengikuti Dauro Janais yang dilaksanakan di musola lingkungan rumah aku kemarin. Ini ada beberapa materi yang aku bagikan untuk kalian. Happy watching! Jenazah. Kemudian ini celemek yang waterproof ya, anti air ya. Jadi supaya nanti kalau kita pulang mandikan misalnya jauh, gamis kita nggak lepek-lepek. Kalau waktu COVID itu kita mandiin pakai itu bu, APD. Ya. Mbak, makalahnya buat Bu Darmo sama itu. Iya, iya nih, saya kasih. Berapa itu, Mbak? Satu lagi. Gunting, biasanya gunting juga sudah dapat dikatakan. Kalau yang lengkap ya paketnya ya. Nah ini tuh, ini kantong ajaib saya ya. Jadi isinya macam-macam, ada sisir, ada cotton bud, ya. Ada lipstick, Jelas kok. Udah itu aja. ada bedak, ya. Batunya. Ada peniti, ada parfum, ya. Pokoknya lengkap. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak merepotkan sohibul musibah. Ya. Kemudian handuk buat bawa di rumah ya. Handuknya usahakan yang panjang bu. Minimal segini. Ya.
Slim. juga kalau Jelas nggak? anak ya. Ini nggak habis mbak. Di mana hasil kerjanya? Ya, Di mana? Nah, batu bata yang kecil itu dilipat sama jilbab. Nah, dilipat jilbab sama Biasanya langsung batu bata di sini gitu ya. Nanti kayak bus nanti ya. Ya. Kemudian bagus juga ini nggak ada di mana ya Bu. Dilemas-lemaskan sesambiannya supaya nanti mudah ketika memandikan nggak kaku. Ya, jadi lemas-lemaskan begini Bu. Luruskan, kemudian ya. Ya. Ini juga ya. Diluruskan, ya. Kemudian ya. Ya. Ini sini-sininya dilemaskan. Kakinya juga lemas, ya. Oh, itu enggak. Ini enggak. Sudah, kan udah lemas tadi ya bagiannya. Dibuka pakaiannya. Ya. Buka pakaiannya, kita siapkan kainnya. Itu tuh di situ tuh. Di jendela. Ya. Jadi usahakan tidak melihat ya, silakan buka tangan kanannya di atas. Ya, kayak sholat. Ya. Maaf mbak. Maaf ya. Jadi usahakan tidak boleh melihat aurat jenazah secara langsung. Ya Bu ya. Jadi nggak boleh begini terus dibukain dia telanjang baru ditutup. Ya. Jadi memang harus menjaga benar-benar auratnya ya. Seperti itu. Nanti kalau kita datang sudah 2 jam lebih, biasanya itu sudah sulit untuk dibuka langsung. Jadi terpaksa dengan Coba bisa, coba. ini enaknya celemek yang ada kantong ajaibnya tuh, jadi cotton bud, gunting nih bisa masuk sini semua. Ya. Kita gunting dari bagian yang paling luar dari badannya, ya, pinggir ya. Kita gunting ya. Tangan ya. Nah, gunting kalau ini sudah ya sampai ke leher. Kemudian ke sampingnya juga ini dari bawah kita gunting. Gunting ya. Sini juga. Ya, Ya. kanan ya. Jadi kalau gunting Bu, jangan begini, tapi alasi dengan tangan kita supaya tidak melukai kulitnya ya. Ini ya. Ini juga. Ini ya. Iya, iya. Nah, nanti kalau udah semuanya, dia diangkatnya pakainya itu ketika di tempat pemandian. Ya, jadi ketika dia diangkat, kan kalau yang angkat biasanya laki-laki ya, tidak langsung menyentuh ke kulit ayam. Ya. Anaknya, maksudnya boleh apa? Anaknya keluarga lebih. Usahakan jangan sebelum. Ya. Usahakan ya. Dan memang yang ngangkat itu kalau bisa ya keluarga inti ya, laki-laki ya keluarga inti. Tapi kalau nggak ada tetangga pun nggak apa-apa, asalkan itu tadi ya dialasi dengan kain ya, tidak langsung ke kulit. Ya. Kalau pas posisi kita udah tahu meninggal nih, kita langsung bukanya itu bagaimana? Nggak apa-apa, malah bagusnya begitu. Posisinya ini, bugil. Enggak, kita dialasi kain ya. Jalan kain. Iya, Cuma dialasi di kain. dalamnya kan bugil. Iya, nah nanti gini Bu, kayaknya ini ke sini ya. Kayaknya 2 berarti. Ibu bertanya maksudnya ketika diangkat. Ya, ketika diangkat, ketika sudah tanya pas Ya, pas sudah dibuka semua ya. Gini, jadi dia ngambilnya dari sini. Ya. Ya. Nanti habis memandikan ke kafan juga
Ya. Udah ya? Udah paham ya? Baru ingat ya. Nah, jangan dulu jenazah dimandikan kalau kafannya belum siap, karena nanti kasihan nunggunya kelamaan. Ya. Jadi siapkan potong kafannya dulu, kafan udah siap, boleh dilipat, baru jenazah dimandikan. Ya. Ya, lakuin kafan dulu. Ya. Untuk jenazah wanita, kafannya itu 5 helai atau 5 lembar, ya, ganjil, ya. Tapi menyesuaikan, misalnya orangnya gemuk, itu boleh 7, ya, kayak gitu. Sunahnya kafannya itu disenangi yang putih bersih, ya. Jadi ibu nggak boleh request saya mau kembang-kembang, saya hobinya polkadot, kafannya bola-bola gitu ya, nggak boleh ya. Dan nggak boleh request model, ya. Pakai rempel nih boleh nggak? Boleh, bisa ya. Gitu. Jadi 5 lapis itu yang 2 lapisan paling luar disusun berbentuk V, ya. Kemudian yang ketiganya blus atasan baju kurung, yang keempatnya sarung bawahan, yang kelimanya hijab, ya. Ya. Jadi 5 lembar itu yang 2 lapisan luar dibentuk huruf V, ya. Yang ketiganya atasan baju kurung, yang keempatnya sarung bawah, ya. Kemudian yang kelimanya hijab, ya. Ya. Sekarang kita pasang kain kafan sebelah sana aja ya, Bu. Ibu boleh tidur dulu, tidur beneran nggak apa-apa. Karena ini yang dipakai ini. Di sini aja. Kita lihat aja biar bisa belajar. Di sini aja lagi. Apa? Ya, sebentar gitu ya. Oh, ini yang mana? Ya, panjang. Jadi bagian yang paling luar, Bu, panjangnya itu seukuran panjang jenazah ditambah 2 jengkal atau 1 hasta. 1 hasta itu dari sini ke sini. Ya, jangan lupa ditambahin 2 jengkal buat kata atas dan bawah dia. Dari tinggi badan ya, Bu. Ya. Ini raket ke pojok situ. Ya. Enggak, ini memang serong. Memang serong. Cuma ini dirapetin tengah. Nah, gitu gitu saja. Ya, Ya. Kalau kita maksudnya nentuin ini meternya itu emang udah ada ukuran dari sana sekian meter. enggak, kalau dari sana itu kain kafannya masih gulungan, Bu. Masih gulungan. Rata-rata itu satu gulung tuh 14 meter. Ya, 14 meter. Jadi kita kalau beli bisa beli. Dan panjang itu nentuinnya. Kalau beli kita nggak satu paket, Bu. Iya, satu paket. Jadi buat laki-laki perempuan itu sama, dan biasanya kalau buat laki-laki tuh pasti lebih. Nah, lebihnya itu kita simpan buat kalau ada yang meninggal, anak-anak, balita. Jadi kita nggak usah beli yang baru. Ya, nah lumayan harganya. Kalau di langganan saya Pak Haji Hasbi Seroja itu bunga itu 450. Kalau di pasar Babelan itu 550, tapi kualitas kafannya jelek. Jadi kalau dipotong ujungnya, disobek gitu nggak bisa. Jadi lama, jadi harus 2 orang menjaga satu-satu. Ya.
Ya, itu yang kafan yang bagus, seratnya padat. Ya. Kemudian nah yang murah lagi ada Bu di Shopee itu 350 dari Bandung. Ya. Jadi ya saya suka beli stok ya. Stok 2. Nanti kalau ada yang meninggal pakai 1, pesan lagi 1, pesan lagi 1. Jadi nggak boleh kosong karena kadang yang meninggal tengah malam kan kita repot ya kalau beli. Nah, kemudian yang kedua ini baju kurungnya. Baju kurungnya Ibu potong seperti ini. Ya, ini ukuran gini aja ya. 2 kali rencang tangan ya. Kemudian dilipat 2. Nah, dilipat 4. Nah, bagian sini kita coak ya untuk bagian leher. Ya. Gampang aja. Ini ya Bu. Nah, depannya dipotong ke bawah supaya dia mudah masuk kepalanya. Ya. Ya. Bagian yang tadi dicoak di atas ya. Kemudian bagian sarung. Ini bagian sarungnya agak kepanjangan ya. Kita ambil buat talinya ya. Ini Bu, kalau kafan yang bagus dipotong ujungnya aja, dia udah sereset gitu ya. Ini kaki. Ya, jadi tadi saya lupa Bu, itu ditempatkan di bawah kafannya dia. Talinya 5 ya Bu? Iya. Iya. Kalau orangnya tinggi boleh 7. Aku 7. Iya. Nah, 7 mana? Umi, Ya? jenazah laki-laki dengan jenazah wanita lapisannya sama atau? Laki-laki 3 Bu. Laki-laki 3 itu dua penutup yang paling luar, satunya itu sarung saja. Ya, coba ya. Kain ihram itu tergantung, kalau di kain ihramnya punya 1 ya, di sarungnya saja. Ya, tapi kalau dia punya kain ihram 2, kain ihramnya dipakai paling luar, sarungnya pakai kafan. Ya. Jadi orang yang meninggal ketika haji, ketika umroh, itu dia dikafankan dengan kain ihram.
bagian sarungnya. Iya, di bawah baju. Lebarin ke sana. Lebarin ke sana. Nanti yang kiri melilit ke kanan. Ibu-ibu di sini siapa yang pernah menyaksikan jenazah dimasukkan ke dalam liang? Ya, ya. Jadi kan jenazah itu dihadapkan ke arah kiblat dengan kepala di selatan, kaki di utara, ya, dimiringkan sampai mukanya ini menyium kanan. Ya. Kemudian dilepaskan tali-tali pocongnya, ya kan? Nah, makanya ini diingat nih. Nanti ketika kita buat ikatan, satu simpulnya simpul hidup, jangan simpul mati, ya. Yang kedua, ikatan itu di sebelah kiri jenazah. Iya, jadi untuk memudahkan ketika nanti dia dilepas, dia enggak ikatnya sebelah tengah, ikatnya di tengah. Aduh, mesti dia kan? Di sini. Jadi memudahkan orang yang di dalam liang, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, hijabnya gini aja, Bu. Ibu potong persegi, ya, segini, misalnya cukup. Kemudian ibu lipat segitiga. Jadi mohon maaf, nggak bisa pesan pakai pet ya. Saya mau yang syar'i ini, yang segini ini, nggak ada bedanya, Ya. Gimana yang ngurusin aja ya? Iya. Jadi memandikan jenazah itu paling mudah, lebih gampang daripada memandikan anak kecil umur 3 sampai 5 tahun. Ya. Ibu kalau memandikan anak-anak kan dia di kamar mandi, lari-lari, ya nggak bisa diem main sabun. Kalau memandikan jenazah itu nurut, ya nggak kemana-mana, nggak ada yang lari-lari, ya. Jadi kita miringin dia miring, ya kita dudukin dia duduk, nurut pokoknya, ya. Jadi gampang sekali. Nih ya, ini bentukan kapas yang gulungan kalau dibuka persis seperti ini, ya. Nah, ini berlapis-lapis Bu dalamnya. Kita bagi. Nah, ini segini cukup buat muka, ya. Pisahkan dulu buat muka, ya. Kemudian kita ambil sedikit buat dubur. Tahu ibu dubur? Ya. Itu nanti terakhir setelah dimandikan, ya. Ini biar nggak lupa masukin ke kantong aja, ya. Kemudian, nah ini ya kita lebarkan sampai kira-kira dia bisa menutup ke punggung jenazah. Punggung biasanya lebih lebar ya. Ini ya. Kemudian, nah ini sisanya, ini buat persendian Bu. Persendian itu mana saja? Persendian kaki ya, kemudian dengkul ya, kemudian ini ya, sikut dan kedua tangan. Nih ya. Sisanya segini. Kemudian kalau sudah siap seperti ini, kita taburi ya dengan bubuk cendana yang sudah dicampur dengan kapur barus yang dihaluskan. Itu dapat dari
dia dibungkus plastik gitu ya. Jangan ibu kena tangan bubuk cendana ini gatel. Jadi makanya pakai sendok. Saya udah siap dari rumah. Kalau kita nyari sendok di tempat yang kan repot ya. Udah begini aja. Ambil segini. Kita ini karena praktek, jadi nggak saya usah lah, ya. nggak usah nih. Diratakan ya. Kita ambil. Hah? Itu udah ada kapur barusnya ya, Mi? Udah dicampur ini ya. Oh iya. Bubuk cendana sama kapur barus yang dihaluskan. Iya, iya. Ya. Jadi nanti kalau ibu dapat paket kapur barus itu dihaluskan, dibagi dua. Yang separuhnya dicampur ke cendana, yang separuhnya lagi kasih ke air di dalam baskom. Itu untuk bilasan terakhir. Ya supaya keset. Iya. Ya supaya keset. Ya. Ini hati-hati ibu gatal nih kalau kena kulit. Hah? Fungsinya untuk mencegah jika ada bau-bau yang tidak sedap dari jenazah supaya nggak keluar. Jadi sekali lagi Bu, intinya memandikan dan mengurus jenazah itu supaya menjaga aib-aibnya. Iya. Jadi yang teringat terakhir kali tentang jenazah itu yang baik-baik. Iya, betul. Gitu ya. Semua seperti itu tadi, dari menutup mata, mengikat ini gitu ya. Iya, belum boleh. Ada kopi Kopi itu kalau udah itu Bu tutup ya, misalnya habis tenggelam gitu ya. Oh iya, Kopi itu yang sakit, ya, masalah gelas itu ya. Ya. Itu kan kalau dibawa ke Jawa nanti kemarin sudah beberapa lama yang Ya. Iya, pakai kopi ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini buat kirain tahu. Kadang-kadang ada yang suka pakai parfum nggak pakai kopi. Parfum saya terakhir biasanya nanti di atas kain kafannya. Ketika sudah dibungkus rapi, baru pakai parfum. Ya. Baik. Jadi kalau ini sudah siap, ya, maka baru kita boleh memandikan jenazah. Ya. Cuma ini Bu, supaya nanti ketika mengangkat jenazah nggak kotor injek-injek, saya tuh suka saya lapisin pinggirannya ini dengan kain batik, ya, atau sarung atau apa gitu yang ada ya. Karena kan biasanya dari tempat pemandian kan basah tuh becek, kakinya hitam gitu ya, injek-injek begitu kan. Kalau namanya orang angkat kan nggak ini ya, Iya. sadar ya. Tapi dulu gitu. Ini ya, segini Bu. Iya. Jadi dipasin di badannya jenazah, nah Jadi sebelah sini banyak juga. ya, perlu ini. Ya, jadi begini nanti kan dia angkat ke sini kan, ya, Jadi kakinya nggak nginjek. nggak nginjek kain yang putih, ya, Biar bersih gitu kan. biar bersih. Sampai sini udah paham ya Bu? Ya. Kemudian sekarang kita ke proses pemandian. Ya. Ibu biar gampang, Ibu boleh langsung di sini aja. Ya. Kita nggak diangkat. Ini ceritanya bedanya di tempat pemandian ya. Iya. Nah, ini kan di ruang tamu biasanya tuh kapannya digelarnya. Iya. Ini di tempat pemandian. Iya. Naik lagi saya. Iya, ini paling enak ini ya. Sama Hester turun banget. Suruh geser dia geser. Maaf ya Bu. Ya. Ini Ibu bayangkan jenazah sudah tidak dengan busana. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Nah, yang perlu disiapkan yang lainnya adalah air cendana. Ya. Air cendana itu air bidara. Air daun bidara. Caranya ambil daun bidara 1 genggam, ya. Kemudian dicuci. Setelah itu dibecek sampai dia keluar busa-busanya. Oh iya. Ya, kayak air sabun gitu ya. Nah, kemudian disaring ya, airnya tempatkan di baskom. Di blender boleh? Ya, di blender boleh. Malah lebih bagus lagi dia sampai Keluar ininya ya. halus dan cepat. Ya. Itu fungsinya apa tuh? Fungsinya, jadi
Jadi gini Bu, itu kan sunnah, ya, sunnah. Jadi dengan mengamalkan itu kita mendapat pahala sunnah. Kemudian ternyata penelitiannya ya teruji bahwa setiap mayat itu mengeluarkan zat beracun yang namanya amoniak. Amoniak itu kalau terhirup oleh kita yang hidup itu bisa menimbulkan efek halusinasi, sulit tidur. Itulah kenapa kalau orang membagi jenazah itu takut kebayang, takut keingetan. Nah, air bidara itu fungsinya dia melunturkan gas amoniak yang keluar dari jenazah. Sehingga kita mandiin berapa kali pun nggak pernah tuh kebayang gitu ya. Gitu. Ya, ternyata subhanallah di balik sunnah itu banyak sekali manfaatnya ya. Pasti ya, insyaallah ya. Kayak gitu. Jadi ketika di pemandian sebelum kita apa-apain nih dibasuh dulu dengan air bidara. Ya, pastikan semua kulitnya jenazah ini kena. Ya. Jadi mulai dari wajahnya, kalau wajahnya kita raupin, diusap ya. Misalnya di sini nih ada air daun bidara. Jadi nggak usah banyak-banyak Bu, 1 baskom saja ya. Ya. Jadi mulai dari muka. Ini belum diwudukan ya. Nah, diusap ya mukanya dengan air daun bidara. Itu belum kena air ini belum ya? Belum. Yang pertama kali bidara. Iya. Ya. Ya, muka ya. Kemudian ke rambutnya sambil kita ratakan ya. Kemudian ke leher ya. Nah, ke sini ya. Ini di atas kain, tapi di bawah tangan kita ini meratakan airnya. Oh, air di atas kain deh. Di atas kain, ya. Meratakan halus sekali ya. Bagian tangannya dulu ya, terus sampai ke kaki ya. Kemudian baru bagian kiri. Makanya enaknya 4 orang Bu. Ya. Boleh praktek sebelah sana. Ya, jadi mainnya atas bawah kanan kiri kalau 4 gitu ya. Tadi kan sebelah kanan sudah, sekarang sebelah kiri. Ya. Mana? Ya, tangan Ibu satu masuk ke air, ya, meratakan air. Ya, siram. Ya. Ya, bagian kakinya. Ya. Ya, sampai pusat kan diratakan airnya. Kena kulitnya. Ya. Nah, sudah ya. Nah, setelah itu ya kita bersihkan ya anggota tubuhnya dari kotoran-kotoran. Ya, yang pertama kali diistinjakan. Istinja itu dicebokin, ya, mengeluarkan najis yang ada di dalam perutnya. Ya. Caranya ada 2. Yang pertama kita dudukkan jenazah dalam posisi miring 45 derajat. 45 derajat itu nggak duduk tegak begini. Kalau tegak kan 90 derajat. Berarti segini. Ya. Caranya saya dan Ibu ngangkat dan nahan. Nanti yang ini menekan bagian pusar ke arah bawah. Tekannya harus aja Bu. Ya. Jadi jangan kayak Ibu neken apa gitu ya. Harus ya. Ya. Jadi sunahnya memang memperlakukan jenazah itu dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Ya. Jadi nggak usah masukin. Bisa, jangan. Sampai Itu zolim. Ya. ini tekanannya keluar Iya. Ini 45 derajat tuh begini. Ya. Kemudian tangan kita masuk ke ini ya. Yang di bawah ini. Ya. Yang Ibu tekan bagian pusarnya ya. Pusarnya ke arah bawah. Tekannya halus saja. Nah, Di bawah pusar ya? Iya. Bawah pusar. Di bawah pusar ke arah bawah. Iya. Nah, jadi kalau kayak mohon maaf kalau kita sembelih kan suka begitu ya, berarti kita ini ya. Nah, Ibu main air, ya. Ibu main air ya, boleh pakai selang, boleh pakai gayung, ya. Ibu kucurin ya ke bawahnya, kan cebok kita, cebok. Ya. Dimasuk ke dalam kain Ya. Sampai Ibu intip ke bawahnya. Kalau udah bersih, udah bening, nggak ada kotoran yang ikut ke air, berarti dia sudah. Ya, gitu. Turun lagi. Gitu ya. Ini cara pertama, ya. Ya, tapi Ibu tuh jangan berharap selalu setiap mayat itu
informasi kayak gini nih dari keluarga, gitu ya. Jadi jangan udah sakitnya sebulan cuma bungkusan doang, ibu tekan ya. Oh iya. Ya, emang udah nggak ada, udah bersih dia. Ya. Dan penting, jangan dilakukan memasukkan selang air ke dalam bubur, jangan dilakukan. Ya, nanti khawatirnya ada air yang tertinggal di dalamnya. Ya, nanti pas kita naikin ke kapal, airnya netes, ya, gitu. Nggak boleh ya Bu ya, kayak gitu ya. Jadi di kayak cebok aja gitu. Jadi dari kita yang musap, nggak masuk, nggak disodok ya, diusap ya. Ya, Iya diusap ini ya. ya. Cara yang kedua, misalnya jenazahnya gemuk, kan kita berat ya untuk mengangkat dia setengah duduk, dimiringkan ya ke kiri. Miringkan ke kiri. Ya, jadi saya dorong, ibu tahan, ya. Kainnya di sini supaya tidak terlihat auratnya, ya. Maaf ya Bu. Bisa miring sendiri ini. Ibu tahan, ya. Saya pegang. Nah, ini kita yang di sini, saya yang mengelus perutnya, ya. Tetap kayak tadi dari pusat ke bawah, ya. Di balik kain, ya. Ibu yang nyebok. Ya. Kan tangan saya dorong nih, setengah ya. Diusap perutnya ke bawah, ibu cabut. Ya. Ceboknya airnya masuk kali ya di bawah kain ya. Airnya begini, ya. Ya, saya yang usap dari pusat ke bawah. Ya. Nah ya. Jadi kalau airnya sudah bening, berarti sudah bersih dia. Ya. Ya, tengok. Ya, terus, ya. Cara kedua paham ya Bu? Lebih gampang cara yang kedua. Jangan. Nemboknya juga cuma diusap aja Bu. Ya, jangan nggak usah di Ngomel-ngomel. Iya. Jadi itu ada menghormati jenazah, ya. Nah kalau bagian belakang sudah, sekarang bagian depan. Kalau bagian depan itu lebih mudah, kayak kita istinja cebok seperti biasa saja, ya. Air di atas kain, kemudian kita tangan kita ya mengusap saja, mengusap vagina ya. Nah, kalau itu sudah, sekarang kita bersihkan bagian tubuh yang lain dari kotoran-kotoran. Misalnya kalau yang kukunya itu ada hitam-hitam gitu ya, panjang. Dipotong nggak kalau panjang? Kalau saya enggak. Enggak, bersihin dalamnya aja ya. Iya, bersihkan aja yang bagian hitamnya Iya. dengan cotton bud. Bukan pakai lip ini. Pakai apa? Tusuk gigi. Cotton dia nggak sakit Bu. Ya, cotton bud ini juga bagian yang kelihatan saja. Ya. Kuku tangan, kuku kaki. Iya. Berikut sela-selanya. Sela-selanya tuh gini Bu. Iya. Iya ini. Ya. Ya. Nah, yang atas juga kenapa? Iya, begini Kuku aja. ya. Kalau saya yang bagian hitam-hitamnya saja yang dibersihkan. Tapi kalau yang panjang kalau saya nggak saya potong. Ya. Kayak gitu. Iya, kalau pasien nggak bisa masuk, panjang di dalamnya itu. Apa namanya? Digini nih Bu, digini. Ini terus pakai air dia ngikut ya. Ya. Siram air ya. Ya. Pokoknya nggak usah terlalu memaksakan, nggak usah pakai tusuk gigi apa ini, jangan ya. Iya, masuk gigi kan masuk. Nah, jadi ini serentak ya. Ibu boleh praktek kukunya dibersihkan pakai cotton bud, ya. Ini aku tangannya ya. Iya. Ini. Nah, yang di atas sambil membersihkan bagian mata dari kotoran-kotoran ya, bersihkan ke arah keluar, ya. Ini Bu. Ya. Yang kelihatan saja. Hidung juga kita Bu, dikorek ya. Dikoreknya jangan terlalu dalam, yang kelihatan saja, ya. Begini ke arah keluar, begini ke arah keluar, ya. Nanti dilihat kalau cotton budnya masih hitam, ganti dengan cotton bud yang lain. Tapi kalau sudah bersih, oh berarti dia sudah bersih, ya. Telinga juga seperti itu, ya. Yang kelihatan saja. Iya, korek ke arah keluar. Kalau cotton budnya udah nggak berubah warna, berarti dia udah bersih.
Ya, paham ya? Ya, mulut juga. Nah, mulut tetap pakai cotton bud, jangan pakai sikat gigi Bu, khawatir melukai. Mulut ini yang tampak saja, yang kelihatan saja. Ya, ini kita tarik bibir ke bawah, ya. Kemudian gerakannya gigi bawahnya ini ke atas. Kayak gosok gigi ya? Ya, kita tarik bibir atas, gerakannya ke bawah. Ya, kalau ke samping kita boleh masukkan jari kita, ya. Kita gosok halus saja. Ya, gitu. Gitu ya Bu ya? Paham ya? Anggap ini sudah bersih kuku jarinya, ya. Nah, sekarang kita membasuh anggota wudhunya. Ya. Tidak perlu tertib berurutan, nggak apa-apa. Yang penting intinya semua anggota wudhunya terbasuh oleh air, ya. Berarti sabun kami, sabun? Nanti Bu, basuh diwudhuin dulu. Wudhu dulu. Ya, kayak mandi jenazah. Ya. Ibu kalau bisa cara mandi junub, mandi jenazah lebih gampang. Lebih gampang. Ya. Nah, mandi junub gitu kan kita istinja dulu, ya. Kita cebok dulu, ya. Kita bersihkan, ya. Depan dan belakang, baru kita wudhu. Setelah itu baru kita siram, ya 3 kali. Berarti nanti habis ini pelatihannya mandi junub. Belum bisa. Kayak mohon maaf, bulu-bulu di vagina juga, ya. Itu kalau ada yang lebat kan, ya, itu juga nggak usah dipakai. Orang waktu hidupnya aja dia tidak menjaga sunnah, masa ketika meninggal kita yang hidup kan nggak berkewajiban, ya. Makanya ibu-ibu yang masih hidup nih, sunnahnya toharoh, ya, itu kan menggunting kuku, ya, dari Jumat ke Jumat, membersihkan bulu-bulu kemaluan, mencabut bulu-bulu ketek, itu maksimal 40 hari. Jadi 4 kali Jumat itu harus dibersihkan. Itu yang paling sibuk, yang udah nggak sempat banget. Tapi kalau sempat seminggu sekali setiap Jumat, Dia habis gunting kuku, ya, goreng dulu gitu ya. jadi kelihatan tuh, kelihatan. Kalau saya mandi, ini bersih. Kan maksudnya mungkin berasa ya, ini bersih. Ya, nanti pulang dari sini lama-lama disilet. Yang mana nih, yang jenazah atau yang kita? Yang kita. Kita Bu, kalau masih hidup kan sebenarnya gini, mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak. Ya, itu juga ada hikmahnya Bu, ada manfaatnya. Ya, panjang lagi nanti kalau dijabarkan. Ya, hadisnya itu mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak. Ketiak itu dicabut. Makanya kan setiap Jumat sebelum dia tumbuh dicukur, ya. Karena pada sisa-sisa bulu itu tempat bersarangnya bakteri dan kotoran. Jadi kalau kita haid gitu, ya. Jadi memang sunahnya harus dicukur. Dan manfaatnya yang paling utama itu meningkatkan gairah. Jadi kalau selama ini saya frigid ya, saya dingin ya ke suami, barangkali kurang bersih tuh di bulu itu, ya.
air, kita ratakan. Jadi nggak boleh ke muka itu air di gayung atau di selang langsung ke muka begini Bu. Ambil di tangan, kemudian kita raupin. Tahu raupin ya, usap, gitu ya. Kemudian tangan juga sampai ke siku, ya. Kita basuh ya, tangan kanan ya, ibu juga basuh ya. Kemudian kaki ya sampai ke kemiri, ke mata kaki. Ya, gitu. Ya, kemudian rambut sela-selanya sama telinga juga, ya. Itu kan anggota wudhu ya, sekarang kita basuh. Ya. Nah setelah itu baru siram dengan air, ratakan. Mulai dari anggota yang paling kanan dulu, ya. Diambil air yang dibasuh dari leher ke bawah, ya. Nih kanannya ya. Ini Bu, ini kita siram, di tangan kita masuk ke sini, kain, kita ratakan. Ya. Dari atas siramnya. Ya, ya. Sebisa mungkin tidak melihat aurat jenazah. Ya. Apa aja gitu Ya. 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 Ya, saya kan sampai sini nih, itu saya tugas saya. Nah, ibu ini ambil air, ratakan dari paha ke kaki. 3 kali sunahnya. Ya. Ya. Ya, sekarang yang sebelah kiri Bu. Tayamum itu satu, jika tidak ada air. Mati lampu, gitu ya, kita pernah ya mati lampu 19 jam ya. Nggak ada air, dicari kemana-mana nggak ada air. Ya, tayamum. Kemudian yang kedua, jika jenazah dimandikan dengan air, maka semakin parah kondisinya. Misalnya, mohon maaf, dagingnya ada yang ikut, gitu ya. Nah, itu tuh maka tayamum saja. Ya, atau yang ketiga, jenazah laki-laki jika tidak ada laki-laki sama sekali, jenazah perempuan jika tidak ada perempuan sama sekali. Nah, itu tayamum. Ya. Nah, yang keempat ini baru fatwa MUI, jenazah yang terkena wabah yang jika dimandikan akan menyebar wabahnya. Kayak kemarin Covid, itu tayamum. Tayamum nggak dimandikan. Bahkan bajunya nggak dilepas, yang tayamumin juga pakai APD, ya. Apa? Karena kan darurat. Jadi 4 tadi ya Bu ya, yang ditayamumkan ya. Yang merusak. Ya, ya. Yang merusak anggota tubuh jika tidak ada air, jika tidak ada mahram, yang meninggal laki-laki nggak ada laki-laki sama sekali, yang meninggal perempuan nggak ada perempuan sama sekali, sama jika terjadi wabah. Ya, ya. Sama seperti tayamumnya kita mau sholat. Ya, kita ambil debu di kaca atau di tembok ya, kita ambil ya, kemudian kita ratakan ya, diketek, kemudian kita basuh ke mukanya. Ya, suka dulu. Ya. Kemudian kita ambil lagi debu yang baru, kita ratakan, kita ketek, kemudian ke tangan. Udah begitu saja. Sekali saja. Ya. Muka dan tangan. Iya. Ya. Ya. Jika ada kasus jenazah misalnya sakit ya Bu ya, di dalam tubuhnya itu ada alat ya. Apakah alat itu harus dikeluarkan? Mungkin kalau di rumah sakit bisa ya Bu dikeluarkan. Tapi kalau kondisinya dia meninggal di rumah nih, karena saya punya teman, dia kan cuci darah meninggalnya kebetulan di rumah. Jadi tuh sama ininya petugas itu dipotong selang buat cuci darahnya. Karena mereka nggak tahu, ini rembes ya. Darahnya sampai dia dimana itu cuma di plaster doang, kan itu harus dulu lama. Jadi sudah di kain kafanin itu rembes lebih sampai kemana-mana, sampai mau dimakan rembes itu gimana? Kalau menurut syariat Islam bagaimana? Kalau saya pernah bukan cuci darah Bu, dia diabetes yang lukanya luka, mohon maaf, korengan terbuka gitu ya, dan itu udah sekaki itu segini Bu. Ya, jadi itu kita mainnya pakai, jadi ada pembalut khusus ya, yang waterproof, itu belinya di apotek besar kayak di Roxy gitu ya. Nah itu kita mainnya itu,
dibabat dulu sebelum dikafan. Di tempat pemandian dibabat itu dulu. Nah kalau waktu itu saya nggak ada, jadi saya telepon sama orang rumah sakit Islam, pakai itu aja mbak, pakai pempas. Jadi pempas dewasa, ya kita beli satu bal yang isi 5 atau 8 gitu ya. Kita main di situ bu. Jadi habis dimandikan, ya semuanya dibabat sama pempas. Ya, waktu itu saya cuma satu pakai pempasnya. Jadi pempas dilebarin, kemudian dibabat ke sini, ya, perekat ke sini perekat. Ya, jadi supaya ketika dia dikafan nggak ngerembes. Sekali lagi menjaga supaya tidak ada fitnah bersinar. Jadi intinya tidak boleh ada alat apapun di dalam tubuh kita sebelum kita dikuburkan. Enggak bu, jadi alat boleh dilepas kalau dia tidak menyebabkan kerusakan pada jenazah. Jadi kalau kayak misalnya waktu itu juga habis operasi yang ininya dilubangin buat tempat makan, itu kan diplester. Nah saya tanya bu ini plester apa? Kalau plester infus kan nggak apa-apa dilepas. Nah itu bukan operasi ini, saya nggak berani buka karena kalau dibuka takutnya nanti darah basahnya itu keluar. Jadi nggak apa-apa, ya tetap aja begitu aja. Ya. Jadi kalau alat dilepas justru malah merusak kondisi jenazah, lebih baik nggak usah dilepas. Implan, nggak usah dilepas. KB implan, gigi emas ya, nggak usah dicopot. Karena merepotkan. Ya, kalau cuma perhiasan cincin, anting itu kan bisa dilepas. Spiral juga tetap aja. Ya. Nggak usah dilepas. Ya. Kecuali barang yang disengaja untuk diadakan selagi dia meninggal itu yang boleh, ya. Ya. Kita lanjut ya bu. Ibu kita lanjut ya. Tadi sampai pada disiram ya dengan bilangan air minimal 3. Kalau 3 dia masih kotor gitu ya, tambahin 5, sunahnya ganjil. Ya. Setelah disiram kita sabun. Ya, ini saya kebetulan lagi nggak bawa sabunnya. Ya. Ya. Jadi sabunnya itu kalau ada sabun cair lebih baik. Kalau nggak ada sabun batangan, ya ibu kerik atau ibu belah 4. Kemudian ibu bungkus dengan kain kafan yang sisa-sisa. Ya. Kemudian diikat. Ya. Nah, itu nanti untuk menggosok badan jenazah. Ya. Ya. Jadi tetap menyabunnya juga di bawah kain. Ya. Saya menyabun bagian kanan, ibu menyabun bagian kiri. Ya. Ibu menyabun bagian paha kiri ke bawah, ibu paha kanan ke bawah. Jadi cepat bu kalau 4 orang. Ya. Kalau sendirian lama kasihan. Ya. Ya. Nah, bagian atas kepala ini juga dikasih sampo. Ramas. Ya. Ramas sampai ke bagian bawah ini. Jadi saya yang angkat, ibu yang gosok bagian bawahnya. Ya, ini ya. Kemudian turunkan. Nah, kalau disabun, dibilas. Nanti dulu. Ya. Ya. Kemudian kita bilas. Bilasnya juga sama seperti tadi, ya. Atas dulu nih tadi, ya. Yang kena sampo kita bilas. Kemudian, ya, diangkat. Bagian tangannya, ya. Tangan kita masuk ke dalam kain, meratakan air, itu disiram. Ya. Ya. Tangan masuk ke kain. Pakai selang itu nggak boleh ya? Pakai selang boleh. Oh boleh, ke tangan kita gitu. Iya. Jangan langsung gitu. Iya. Ini kita jadi pada ini ya. Malah lebih cepat kalau Iya cepat. Bisa ini. Ibu udah disuruh bilas masih ada sabunnya tuh. Iya. Dan usahakan minim pembicaraan. Iya. Ya. Nggak sampai ngobrol ya. Jangan sampai. Takutnya kalau ngobrol ada rukun-rukun yang kelewat. Ya. Kalau di rumah sakit tuh perawat karena udah biasa kali ya ngobrol dia bu, ngobrolin berapa
pinggiran sini tadi kan belum ya. Nih, sama belakang leher. Ya, kita basuh ya, pakai sabun tadi ya, sama paha yang bawah sini ya, paha dalam ya. Nah, ya. Sudah pakai sabun, kita bilas lagi dengan air. Ya, kita ratakan ya. Tangan kita masuk ke kain, kita usap ke sabun. Ya. Ini juga. Ya, sekarang turunkan pelan-pelan. Jangan. Nah, sekarang kita balik ke arah kanan. Kainnya ke sana lagi. Ya, biar ya, gosok dulu dengan sabun dulu Bu, masak aja. Ya. Jangan dikit-dikit, ntar ibu didatengin. Ya, lagi iseng ya, udah mandi dikit-dikit ya. Enggak Bu, enggak ada yang pernah didatengin. Yes. Ya, jangan ini yang satu masuk ke kain. Rasakan air. Ya. Enggak. Itu sebersih sampai nggak ada lagi. Sampai nggak licin deh. Dia kan kesek-kesek ada ini kan. Ya. Nah, ini bagian pertama sudah selesai, tapi belum seluruhnya selesai. Ya. Ini kan tadi kainnya kan sudah kena najis kotoran. Ya. Kainnya kita ganti untuk membasuh bilasan yang terakhir yaitu air kapur. Ya. Cara gantinya dari atas turun ya. Yang ini turun gini. Nah, jadi nggak ditarik semua. Nggak boleh ya. Nih, kita kain bersih, air juga bersih. Nah, baru bilasan yang terakhir itu air kapur yang tadi udah kita air di baskom, kita kasih kapur ya, untuk ngesepin. Jadi ciri kalau udah bersih tuh kayak kalau cuci piring gini, kesep. Nah, itu ya. Nah, ini biasanya bilasan terakhir itu ibu boleh panggil keluarganya, suaminya, anaknya, ya, orang tuanya, ya, kerabatnya, siapa yang mau mandiin bakti terakhirnya silahkan, ya. Ya, nanti kan bilas ya. Dari yang kanan dulu Pak, Bu. Kanan. Ya, yang kiri. Dan lagi satu lagi kalau nggak ada yang manggil ya, udah habiskan saja air kapurnya, ya. Ke muka di ya. Itu kalau udah kena air kapur kesep tuh Bu kulitnya. Itu tandanya udah bersih, ya. Ya. Timun sama air pandan itu apa itu? Timun dan pandan itu pengganti daun bidara kalau nggak ada. Jadi kalau ada bidara aja gitu ya. Jadi jangan menyulitkan ya, kalau udah ada bidara, timun dan pandan tidak perlu lagi. Bidara ini Sekarang udah banyak ada dua. itu bidara ya. Buahnya dimakan bisa kok. Bidara Ya. Misalkan kan udah dimandiin tinggal gituin pakai air dia kaki keluar. Kan ada pihak keluarga yang memandikan itu ada doanya atau Nggak ada doa khusus. Ingat bahwa tempat pemandian ini hammam, ya, toilet, kamar mandi secara darurat, maka tidak boleh di dalamnya menyebut asma Allah. Jadi biasanya pas mau berangkat. Ya, di luar, ya. Pas mau berangkat. Ya, paham ya Bu? Selesai ini nih, selesai kantor ini, Ya. kita mau angkat jenazah baru misalnya kita niat niatnya langsung situ. Misalnya niat mau angkat jenazah, boleh gitu aja ya. Di luar saja, di luar. Di luar ini, di luar lokasi. Ya. Di luar lokasi Ya. ya. Kita kasih di dalam tempat ini diangkat. Udah niat. Ya, boleh. Nah, itu bisa keadaan mayitasi dilakukan. Mayitasi. Kalau mayiti laki-laki. Apa namanya? Nah, ini sudah bersih ya.
pelan saja. Ya, kayak ibu izin gitu ya. Masih tetap mandian? Kan dia masih basah ya. Itu kan kayaknya tadi basah. Ya. Kapan itu benar-benar kering ya? Ya, kering dan bersih. Nah, ini sudah. Jangan lupa nih kapas terakhir tadi nih yang dibersihkan ya. Untuk menutup bubur. Ya, anus sama aja. Mana kapas saya? Nggak ada. Udah masuk. Kapasnya jangan besar-besar ya Bu. Sekiranya dia menutup saja. Ya. Sumpelin gitu. Ya, dibulatin seperti ini. Ya. Jadi yang ini megang, yang ini tuh meraba kira-kira di mana lubangnya. Jadi jangan dilihat. Kan tebakan itu lowong ya, jarang-jarang ya. Nah, ini meraba, ini masuk ya. Jadi kita kira-kira saja. Ya, dan nggak usah dimiring-miringin. Ya. Nah, kita raba. Oh ini bokong nih, oh ini lipatan. Kita masuk. Ya, set masukkan ini. Ya. Sampai masuk tapi nggak ke dalam banget. Ya. Ya. Atau istilahnya yang penting kejepit lipatan. Ya, paham ya Bu ini ya? Mesinnya ya. Mesinnya jadi kalau nanti masuk ke kafan dia nggak ada lagi kotoran yang menempel. Ya. Dan perlu diingat bahwa jenazah itu tidak batal wudu. Nah, jadi kan ada yang salah kaprah orang ketika suaminya memandikan gitu ya, tanpa sadar suaminya megang keningnya gitu ya. Ya, bapak udah diwuduin, pegang lagi saya wuduin lagi nih. Ulang lagi dari awal. Ingat, jenazah tidak batal wudu. Ya, ya. Gitu. Udah diangkin, kita ganti dengan kain kering yang baru 2. Tolong anduknya di ya, diangkat. Nah, tadi kan bagian rambutnya belum dikeringkan. Paginya nanti di kapan saja. Nah, karena yang sering mengeluarkan kotoran itu kan bagian dubur. Khawatir ketika diangkat ke kapan dia tes saja ngetes lagi. Ya. Bagian vagina ditutup nanti ketika di atas kapan. Ya. Kita keringkan rambutnya ya. Saya angkat kepala, ibu yang satu-satu. Maaf ya Bu. Saya selalu ibu meskipun sudah jenazah, setiap kali mau ada perlakuan yang spesial saya mohon maaf. Minta maaf ya Bu, minta maaf ya. 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 Ini Bu, ini penting nih ya. Setelah bersih, setelah diaduk, kainnya tuh dibuat ya supaya ketika diangkat tangannya itu tidak menyentuh kulitnya. Ya, jadi nanti tangan masuk, ibu contohnya ke sana Bu. Nah, gini ya. Nah, gini ya. Nah, kan kalau keangkat itu kan bawahnya suka buka-buka gitu ya. Pegang ya. Iya. Ini masuk juga. Dan itu kan. Nah, sampai sini paham ya? Anggap ini sudah diangkat dari pemandian ke atas kafan. Nah, sekarang kita mengkafani. Ini ya. Jadi ininya itu dibuka ya, kainnya dibuka, kemudian baju kurungnya turun. Ini ya. Baju terakhir ya yang kita
tangan nih, siku sama ini. Ya, kita sobek. Tetap Bu, kasih ini tadi nih apa nih namanya? Bubuk cendana sama satu balus ya. Ini tabur, ya, awur-awur ya. Kemudian, nah jangan diplok itu tadi dengarkan. Nih, ini ya. Nah, ya. Kasih lihat Bu. Ya, silakan. Nah, gini ya, sikut ya Bu. Kemudian mana tadi sisakan kapas ini kapas. Oh, ini kapas. Terus sebelah lagi. Ya, sebelah lagi sama ya. Ya. Kemudian tangan juga. Tadi ya, awur-awur bubuk cendana ya. Ke tangan. Di bawahnya ya. Jadi sikut yang saat tadi udah. Ya. Sikut juga. Ya. Nah, kemudian kaki ya, kaki itu tumit dan dengkul. Nah ini Bu, ini buat vagina. Ya. Ya. Nah, Lebar ya. Oh, ada itunya, ada kameranya. Enggak ada selipin ya. Selipin Bu. Iya. Ya. Dari sini, Nak. Dengkul di atasnya. Tumit kaki ya. Tumit kaki dengkul. Tampaknya kayak gini Bu, tampaknya. Maaf ya. Nih ya. Oh, iya. Tampaknya begini. Ya. Ya. Tapi ini kan sekali lagi di dalam air. Ya. Hah? Kalau kamusnya banyak diselipin begini nggak apa-apa. Jadi Yang di vaginanya. vagina masuk dia ke selangkangan. Oh, ini berarti ada tidak Ya, ya. ya, Masuk ke sana ya. ya. Kenapa? Enggak. Tapi kalau ada yang mau dibawa ke luar kota ya gitu ya, saya suka bikinin Bu. Ya. Jadi kafan yang sisa itu dibentuk seperti CD, ya. Jadi kayak bikin baju kurung tadi gitu ya, dipotong cowok begini segitiga, dipotong cowok segitiga, dilebarin jadi CD. Jadi dia masuk begini. Set. Ini kalau yang jarak jauh, tapi kalau yang langsung dimakan nggak bisa. Ya. Kemudian sarung, sarungnya Ini. ya. Nah, ini Ya. sarungnya dilibet aja, dililitkan aja ke sini ya. Ya. Nggak usah. Kalau ada kayak gitu. Ya. Kalau kain hitamnya satu buat sarung, kalau kain hitamnya dua buat lapisan luar. Oh, buat ininya ya. 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 Kaki Bu, kaki. Ya. Mana pada iro? Mana pada iro? Lapisan dulu. Udah selesai berarti nih. Nah ya. Karena kita Bedahnya tadi? nanti setelah itu. Ya. Ingat tadi talinya di mana Bu? Kiri jenazah ya. Kiri berarti sini ya. Ya. Yang ikatnya di sini berarti. Ya. Jangan ikat mati. Ya. Kita simpul. Ini ya. Nah, Ini kan nih. ya. Ini Bu ya. Ini kurang panjang itu ya tadi. Ya. Oh, yang panjang. Rambut itu kita sisir. Ya, kita sisir ya pelan-pelan. Kemudian kalau rambutnya panjang dikepang 3 ya, kemudian dililitkan ke sini. Ya, kan rambutnya kan ke sini Bu. Luar ya. Habis disisir, dikepang,
kemudian dililitkan ke sini. Ya, kalau rambutnya pendek diikat 3. Ya, sini, sini, sini. Ya, pakai karet saja. Diikat ya. Biar apa nih? Ikat, sunahnya diikat 3. Ya, sunahnya diikat 3 atau dijalin 3. Ya. Kalau yang panjang dikepang, kayak pendek ya. Ya. Biasanya nggak ke bawah sini ke atas, rambutnya bisa berikat kan berantakan pendek ya. Kita pakai di sini saya nih bawa karet, ya bawa bedak, ya. Ikatnya asal kan nih? Ikatnya asal. Ketika rambutnya asal ya tidak sampai sama atas. Nggak usah, boleh. Pendek bondol, sependek-pendeknya perempuan Pasti ada yang bisa. Jangan buat masyarakat aja. Ya. Kalau misalkan di sininya nggak ke bawah juga nggak Nggak apa-apa. Dia nggak akan komplain. Nggak rapi gitu ya. Jadi nenek PK dulu ya. 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 Sunnah. Nah, kemudian wajahnya ya. Jadi kita kasih bedak, ya. Enggak apa-apa. Cuma gini Bu, ini kan sekali lagi ya, untuk meninggalkan kesan yang baik pada jenazah. Jadi ingatan yang terakhir oleh keluarganya itu diingat sebagai cantik, orang yang bagus, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi supaya tidak menghilangkan kesan menyeramkan, Iya. ya, menyeramkan. Ya. Jadi kita bedak agak ditekan ya, agak ditekan gitu ya. Masih boleh. Boleh ya. Nggak apa-apa. Ya. Oh iya. Iya. Boleh ya. Bedak, ya, tekan-tekan ya. Karena saya kalau bedak saya suka pakai info. Belum apa. Nih, berarti kalau misalnya kita nunggu keluarga jauh nih, berarti begini aja. Iya, saya suka saya tinggalin di sini. Iya, Jadi ya. tolong jangan di dulu ya, ya udah. Nanti kan kalau tinggal ikat bisa. Belakang ya. Iya. Kemudian pakai lipstick juga ya. Boleh, Umi. Boleh. Boleh. Ya. Jadi supaya memori terakhirnya itu Ya, digunakan kelihatan yang bagus. bagus. Ketika dia pulang tuh ninggalkan kita dia. Kenapa? Siapa boleh? Boleh. Kenapa? Boleh. Ya, kita lipstick ya. Nah, kemudian sudah disisir, sudah dibedak, sudah pakai lipstick ya. Kemudian jilbabnya. Ya. Jilbabnya tuh kayak bikin jilbab segitiga, dililit aja Bu ke leher. Ya. Diselip aja ya. Ya. Itu malah takutnya melukai. Sudah, ya. Kali ini mana yang tadi? Bu, tolong kalinya dulu. Ini. Ya. Jenazahnya bagus nih. Pinter ini. Ini tadi buat apa, Bu? Buka. Terakhir berarti. Ya. Kasih sendal ini juga. Kasih buku. Iya, kasih cendana juga. Ini buat ibu tuh. Itu. Ya. Karena kasihan ya dia nanti dia asin-asin ya. Ganjil. 5, Lima tadi kan? 7,
diubet-ubet itu. Nggak mesti Bu, ya nggak mesti. Jadi daripada kita maksain anaknya yang harus nyendokin tapi anaknya nggak kuat mental, karena pernah ada Bu